haleluya Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangannya yang bersuka cita sore hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri yuk. Naikkan pujian ini bersama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Mari kita bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Hey. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, katakan kiri kananmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Hey, gerakkan kakimu, mari menari buat Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah.
Bapak dan Ibu silakan untuk duduk kembali. Haleluya, kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada hingga sampai saat ini Bapa, itu semua karena berkat anugerah dan kemurahan yang daripada-Mu Yesus. Untuk itu Tuhan, pada sore hari ini kami mau naikkan rasa syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami Bapa. Hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Yesus. Mari kita mau ucapkan syukur kita dari hati kita yang paling dalam. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik. Oh Yesus. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
mengucap syukur Tuhan. Oleh kemurahan-Mu Yesus, kemurahan-Mu, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk tim pemuji dan tim pemusik yang telah melayani kita. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, selamat sore. Ya, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, kita masih dalam tema di bulan yang Juli Bapak Ibu, yaitu generosity atau kemurahan hati. Saya berdoa buat kita semua Bapak Ibu bahwa tema-tema kita setiap bulan ini minimal gitu loh, dari 4 minggu yang sudah disampaikan bisa ada satu poin yang kita bisa bawa pulang, kita bisa praktekkan dan kita bisa jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, hari ini kita, saya dan Bapak Ibu termasuk saya ya, mau sama-sama belajar mengenai kemurahan hati. Dan tema besar kita di tahun ini level up. Jadi bagaimana kita juga mau menaikkan pengertian kita dan kita mau sama-sama belajar mengenai kemurahan hati. Memang mungkin kita sudah tahu ya gitu Bapak Ibu, maksudnya gini, ya saya tahu kok tentang kemurahan hati, baik kan gitu. Tapi seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berhenti di kata baik. Harusnya kata sempurna mungkin ya gitu. Jadi jangan sampai kita kalau baik ya sama saja dengan orang-orang di luar kekristenan gitu. Jadi apa bedanya kita dengan orang lain. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar level up kita atau level selanjutnya, pengertian kita mau diperbaharui mengenai kemurahan hati. Saya akan mulai, kita mau sama-sama buka dulu Bapak Ibu dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 4. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 4. Nah, kita mau sama-sama melihat, saya akan mulai gini Bapak Ibu. Di dalam 2 Timotius 3 ini dijelaskan dengan perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Apa aja sih keadaannya, gimana sih manusia-manusia pada akhir zaman. Yuk kita mau baca ayat ini bersama-sama, hanya 4 ayat. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri
dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, gak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terjadi gak Bapak Ibu? Terjadi. Gimana tahu caranya terjadi? Ya kita ngomong simpelnya aja ya sekarang Bapak Ibu. Apa sih berita-berita yang Bapak Ibu lihat sekarang di televisi, di media sosial? Kalau enggak berita-berita tentang, kalau boleh kita rangkumkan dari 4 ayat ini, ya kurang lebih berputar seperti itu. Di ayat yang kedua kita akan lihat, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Banyak enggak? Banyak banget. Saya berdoa sih jangan sampai ada di kita ya. Ya kalau ada yuk sama-sama kita berubah. Semakin banyak orang yang gak peduli dengan orang lain. Ya terserah yang penting gua. Korupsi sekarang di mana-mana. Ya kalau kita ngomong korupsi mungkin kejauhan ya di pemerintahan gitu. Atau kita lah. Kadang-kadang kita di sekitar kita aja banyak orang yang mungkin menutup diri. Gak mau peduli dengan sesamanya. Saya kadang-kadang kalau ke mall sekarang ngelihat anak generasi sekarang ini. Mungkin generasi angkatan tahun berapa ya, 2010-an atau 2009 gitu yang lahir. Ke mall itu beberapa kali ya, mungkin nggak semua, saya nggak generalisasi semua. Ke mall itu datang pakai headset, udah jalan gitu. Mereka nggak mau bersosialisasi, hanya denger sendiri. Itu kita kadang-kadang suka ngelihat seperti itu. Jadi udah semakin tergenapi ya firman Tuhan. Menjadi hamba uang, wah. Kemarin kita sering dengar penipuan robot trading lah dan lain-lain. Bagaimana sekarang orang mau nipu, mau merugikan orang lain dan memperkaya diri sendiri. Ini kejadian kok. Gitu. Semakin gila orang sekarang mau mencuri itu bukan lagi di malam hari aja Bapak Ibu, ya. Siang hari mau ada apa semua bisa terjadi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya ini mah gak usah di mana-mana ya, mungkin di samping kiri kanan kita ada gitu. Mereka akan menjadi pemfitnah. Nah ini netizen biasa nih kan. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya ini banyak juga yang terjadi. Gak tahu berterima kasih. Nah udah ditolongin bukannya terima kasih malah ya begini gitu kan. Ada nggak banyak, udah kita harus akui ini. Tidak memperdulikan agama atau boleh saya katakan gitu, tidak mempunyai nilai di dalam kehidupannya. Sekarang berita gini Bapak Ibu, ya mohon maaf ya saya boleh pakai contoh seperti ini. Ada satu orang teman kami, saya dan Melisa gitu, ya temannya Melisa sebenarnya gitu. Kita kaget gitu, kayak dia baru menikah gitu ya. Lalu tiba-tiba kita lihat di media sosialnya kok nggak ada foto suaminya dan lain-lain. Ternyata baru nikah 3 minggu, batal gitu. Ya meskipun jadi ada di luar agama kita, maksudnya di luar kekristenan katanya diperbolehkan. Tapi maksudnya gitu, baru 3 minggu nikah, batal. Dan kita kalau lihat media sosial itu udah biasa gitu. Orang udah gak punya nilai. Ini kondisinya sekarang lagi kita jalanin. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi. Karena semakin hanya mau memperdulikan dirinya sendiri ya mana mau mengasihi orang lain. Yang penting gue sehat, yang penting gue sukses, yang lain mah bodo amat. Nah itu kondisinya sekarang. Tidak mau berdamai, orang yang suka, kita tahulah. Ada beberapa orang yang kadang-kadang kalau hidupnya damai itu kayaknya gak enak, pengennya ribut terus. Suka menjelekkan orang, nah ini mah gak usah kita ngomong ya, suka ngegibah ya itu udah. Apalagi netizen ya, luar biasa itu. Tidak dapat mengekang diri, gak punya kontrol atau tidak punya penguasaan diri, garang. Ini loh tidak suka yang baik.
Kok ada ya kadang kita mikir orang dibaikin atau orang kita kasih nasihat supaya baik tuh gak suka. Ada gak? Ada. Yang gak heran karena apa? Ya ini Alkitab yang ngomong bukan saya. Nah di ayat yang keempat, suka mengkhianat banyak, gak mau berdamai, suka ini yang tadi ayat keempat sorry. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Wah ini apa kita bisa lihat kok sekarang di sekeliling kita. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini kondisinya, fakta. Nah pertanyaannya sekarang seperti ini buat kita. Kita sebagai orang Kristen gimana gitu. Beginikah kehidupan kita? Kalau kita masih ada dari ayat 1:4 aja, kalau Bapak Ibu mau baca lagi masih banyak. Ya buat saya begini, apa bedanya kita anak Tuhan dengan yang lain? Apa bedanya Bapak Ibu hari Minggu ke gereja, berdoa, dan puasa dan lain-lain, tapi kalau hidup kita masih seperti ini. Ya mending gak usah ke gereja, ngapain? Sekalian aja gak usah ikut Kristus. Kalau kita masih mengikuti kehidupan seperti ini. Maka dari itu Bapak Ibu sekali lagi, saya sangat bersyukur di gereja ini. Kita punya tema, bukannya tema yang abal-abal, bukannya tema yang ngikut-ngikut lagi hype. Tema level up ini loh, benar-benar yang kalau kita merenungkan kekristenan kita harus naik. Bukan masalah naik begini, oh saya ikut Kristen supaya saya makin kaya, bukan. Nanti kita mau sama-sama belajar. Saya mau ikut Kristen supaya masalah saya selesai. Aduh maaf, kalau Bapak Ibu masih berpikir seperti itu, ya gak heran hidupnya gak maju-maju. Jadi harus apa? Kalau kita mau jadi kekristenan atau kita mau jadi benar-benar pengikut Kristus yang mau level up, yang mau benar-benar naik, yang mau terus semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena itu tujuan kita Bapak Ibu. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Semakin kejar karakter Kristus, semakin karakter Kristus itu nyata dalam hidup kita. Ini kan Om Joko kalau saya notice ini karena kita sering ngobrol sama beliau, pasti beliau akan notice itu. Karakter Kristus itu nyata gitu. Kalau Bapak Ibu cuma mendengar lalu, coba berpikir deh. Kalau itu karakter Kristus itu benar nyata, itu baru kekristenan kita. Itu baru kekristenan kita. Baru deh kita ngomong yang serius tentang Kristen. Bukan ayo dong kekristenan apa, tolong panggil pendeta tuh mandraguna sakti gue disembuhin. Bukan itu Bapak Ibu. Kekristenan kita terlalu cetek kalau kita masih ngomongin hal-hal seperti itu. Tapi bagaimana terus kita mau diangkat sama Tuhan? Hidup kita semakin berkenan, karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Kemarin di doa malam saya sampaikan, kita harus berubah, bertransformasi dari dalam. Bukan hanya dari luar yang kita berubah, tapi dari dalam kita. Kita mau benar-benar, oke Tuhan saya mau semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya mau semakin karakter Kristus itu nyata dalam hidup saya. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita masih di level 1 terus ya nggak heran. Masih kecewa, tersinggung, apa ya sebutin lah Bapak Ibu. Ya karena levelnya nggak naik-naik. Capek lah Bapak Ibu hidup kayak gitu. Nggak heran kalau cuman ke Ibu Gembala minta doa yang sama, minta doa atau minta sharing yang sama. Ya karena levelnya masih di bawah. Begini Bapak Ibu, Tuhan percaya saya lah, Tuhan mau kita naikkan menjadi kepala bukan mau jadi ekor. Dia mau bawa naik kita ke atas tapi butuh proses. Butuh ujian, butuh effort ya, usaha lebih kita agar semakin kita terus dekat dengan Tuhan. Semakin serupa dengan Tuhan. Wah, saya yakin dan percaya saat kita mencapai level yang level Tuhan mau dalam hidup kita. Firman Tuhan gak pernah bohong. Apa yang kamu minta apapun Tuhan pasti akan kasih kok. Tapi levelnya harus sama dulu dengan karakter Kristus. Karena begini, kalau kita sudah
Ada karakter Kristus yang kita minta bukan lagi apa yang berhubungan tentang dunia. Karena apa? Yesus itu udah lebih dari cukup. Saya aja belum sampai Bapak Ibu level situ. Kita lagi menuju makanya level up. Nah, bulan ini kita ngomong tentang ini, kemurahan hati, generosity. Jadi tadi kondisi manusia udah semakin individualis, sudah semakin parah. Bagaimana kita sekarang anak-anak Tuhan? Saya akan mulai dulu seperti ini. Di Markus 12, perintah Tuhan yang dari awal. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kita baca bersama-sama. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah ini hubungan kita sama Tuhan. Udah ini saya nggak bisa nilai. Kenapa? Itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa mengelabui dengan hebatnya kita di depan orang. Tapi siapa yang tahu hati kita dengan Tuhan? Tapi yang saya tahu di ayat yang ke-31. Dan hukum yang kedua ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini saya bisa lihat. Bagaimana kita mengasihi sesama kita, saya bisa lihat. Ya iyalah jelas orang sesama kita kok. Ada tolak ukurnya. Nah ini bagian kita. Untuk mengasihi sesama, dua hukum yang terutama. Kasih Tuhan dengan segenap hatimu dan yang kedua kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini yang Tuhan mau. Dan Tuhan sudah memberikan contoh terbaik. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan seperti ini. Tidak ada sahabat yang, gak ada orang yang begini loh. Tuhan udah ngasih, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Waktu Tuhan turun menggenapi tugasnya sebagai Allah anak untuk menyelamatkan kita, mengembalikan kita ke tempat semula. Dia berikan nyawanya. Jadi kalau tadi kita bandingkan dengan ayat yang ke-30, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia mengasihi kita dengan apa? Memberikan nyawanya. Ada gak tandingannya? Gak ada. Makanya kalau ingat Bapak Ibu tadi saya katakan, standar Tuhan tuh tinggi. Bukan lagi memberikan duit, bukan lagi memberikan apa? Harta, tidak. Memberikan hidupnya untuk kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Boleh gak saya balik standarnya Tuhan? Mau gak kau berikan hidupmu untuk kebenaran atau untuk Tuhan? Tapi jangan kita pakai begini, kita selalu pakaikan begini. Oh, kalau saya berikan hidup saya untuk Tuhan, saya harus full timer gereja. Bukan. Kita sempat bahas beberapa waktu lalu mengenai karunia Roh Kudus. Memberikan hidup untuk Tuhan, nanti kita akan bahas. Berbicara mengenai kebenaran. Berbicara yang tadi saya katakan karakter Kristus nyata dalam hidup kita. Itulah saat kita memberikan diri kita untuk Tuhan. Apa sih karakter Kristus nyata? Simple lah yang saya suka katakan Bapak Ibu. Pertandingan iman kita bukan di gereja. Semua ini malaikat. Kita keluar dari gereja. Ada gak karakter Kristus? Apa? Yuk kita mau sama-sama belajar. Ini ayat yang dikasih Om Joko tadi baru setengah jam yang lalu dari Om Joko buat saya. Dan sangat terima kasih Om, sangat menguatkan kita. Lukas 6, kita yuk baca. Apa nih contoh deh, kita contoh gitu dari saking banyaknya mungkin hakikat ya kalau kata Om Joko. Hakikatnya Kristus untuk kita. Atau hakikatnya Kristus yang harus kita samakan. Karena kan tadi katakan kita mau semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Kita baca pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Lukas pasal 6 ayat 27. Perikopnya aja udah ngeri ya kalau di Alkitab ya. Kasihilah musuhmu. Ini karakter Kristus nih. Ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata. Nah ini bukan siapa-siapa yang berkata loh. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang, bisa gak?
Saya nggak tahu Bapak Ibu, kadang-kadang masih suka, ya sekali lagi ya, saya kemarin sampaikan ini sebuah proses panjang hidup. Tapi kita harus belajar, karakter Kristus harus nyata kan. Semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Mau nggak kita berbuat baik kepada orang yang membenci kamu? Mau nggak kita punya kemurahan hati buat orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita? Ngomong gampang, betul, saya yakini kok. Tapi ya mau nggak mau, kan tadi saya katakan kita mau level up nggak? Mau sampai dengan standarnya Yesus nggak? Bukan standarnya manusia lagi. Ayat ke-28. Nah ini dia, udah suruh mengasihi atau suruh berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, disuruh apa lagi? Mintalah berkat bagi orang yang buset deh. Udah disuruh maafin, disuruh memberkati orang yang salah atau membenci kita. Gila. Tapi ini standarnya Tuhan. Kalau kita mau ngomong, enak bener dia gitu misalnya. Oh ini saya saksikan waktu mama papa saya, ya bagi Bapak Ibu yang mungkin tahu sejarah panjang dari GP Keluarga Allah. Saat beliau difitnah, saat beliau mungkin maaf ya dalam tanda kutip dihancurkan. Tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mama saya waktu itu, kita nggak usah lawan pakai apapun, kita hanya berdoa. Gak gampang Bapak Ibu. Tapi sekali lagi mau nggak punya kemurahan hati dengan standarnya Tuhan. Jadi bukan lagi begini kemurahan hati mah gampang nih gue punya duit 100 ribu, kasih Tommy 50 ribu, terlalu gampang Bapak Ibu sekarang. Tapi mau nggak mengasihi, punya kemurahan hati mengasihi musuhmu, minta berkat bagi orang-orang yang menyakiti kita. Berdoalah bagi orang yang mencaci, didoain lagi. Aduh, Tuhan ngampunin udah susah, disuruh berkatin, disuruh doain, wah keren. Tapi ini standarnya Tuhan, makanya saya katakan, yang harus kita kejar bukan masalah berkat-berkat itu apa yang Tuhan bisa lakukan dengan tangannya. Tapi kejar apa karakternya, hatinya Tuhan. Pribadinya Yesus yang harus kita kejar dan kita harus ikuti. Kita kan diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu yang harus kita raih, itu yang harus kita ikuti, itu yang harus kita dapatkan Bapak Ibu. Karakter Yesus. Kalau enggak sama aja kita bukan menjadi orang Kristen kok, bukan jadi pengikut Kristus. Bapak Ibu hanya datang minggu, ya buat saya kalau kita nggak mau level up buang waktu. Tapi kalau kita mau level up, kita hadir, Tuhan saya mau terus kejar karakter Kristus itu nyata dalam hidup saya. Keren. Itu dia para pengikut Kristus. Makanya saya nggak heran buat orang-orang yang terus setia, mau ada hujan badai, mau ada diomongin kiri kanan tapi dia tetap memandang Yesus. Wah keren orang-orang, itu dia pengikut Kristus. Saya lanjut Bapak Ibu, ayat 29. Nah ini saya nggak tahu dah, saya juga bisa apa enggak ya, kita sama-sama belajar lah Bapak Ibu ya, mau nggak mau nih standarnya Tuhan. Barang siapa menampar pipi yang satu, wah ini kemarin Om Aliong mana bisa gitu ya. Barang siapa yang satu berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Jadi saya lagi mengatakan ini, kemurahan hati bukan berarti gini loh, saat Bapak Ibu punya 10 mobil, amin. Ada yang minta 1 dikasih enggak? Mungkin dikasih, punya 10. Biasa, itu standar dunia lah menurut saya. Punya duit 100 juta, ada orang minta 100 ribu. Dikasih enggak? Ya mungkin dikasih lah. Biasa, itu standarnya dunia. Tapi standarnya Tuhan. Ini loh kita mau belajar. Ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Wah ya inilah ya. Saya akan bacakan terus ya Bapak Ibu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi ya ini kalau Bapak Ibu mau punya kemurahan hati, mau diberi juga kemurahan hati, ya kita harus melakukan ini. Kalau kita mau
ada orang yang mau melakukan itu kepada kita, kita harus juga berbuat kepada mereka. Dan jikalau kamu, ayat 32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasa kamu? Apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi. Itu yang saya tadi bilang, standarnya manusia madu terlalu mudah. Tapi Tuhan mau terus level up kita, mau naik level. Ayat 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Wow. Ayat 34, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerimanya sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Apa bedanya? Yang tadi saya katakan kan, ngasih ya dikasih, ya itu makanya standarnya dunia lah. Nah ini jawabannya, standarnya Tuhan nih Bapak Ibu ya. Ayat 35, tetapi kamu, kita baca bersama aja ya biar lebih greget ya Bapak Ibu ya, 1, 2, 3, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ini tadi yang Om Joko notice sama saya nih. Ini dia hakikatnya kita. Saat kita mau mempunyai kemurahan hati, kita akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin? Amin. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat. Nah ayat 36 Bapak Ibu kita baca bersama. Lukas 6 ayat 36, 23. Hendaklah kamu murah hati sama siapa? Seperti Bapamu adalah murah hati. Itu dia standarnya Tuhan. Jadi murah hati ini bukan sesuatu yang kita ciptakan, tidak. Atau bisa dikatakan gitu, kemurahan hati adalah sesuatu yang diada-adakan. Contoh seperti ini. Wah, misalnya kita ketemu seorang yang baik sama kita, yang tadi firman Tuhan katakan. Terus kita berbuat baik sama mereka. Karena mereka sudah berbuat baik sama kita, ya itu gak heran. Itu seperti murah hati yang diadakin gitu. Karena ya udahlah, dia berbuat baik, gue bales deh. Tapi ayat 36 dikatakan tadi, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Ini hakikatnya Allah, kan kita selalu ngomong, kita mau serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah Tuhan kita ini murah hati. Murah hatinya Tuhan seperti apa? Tadi yang sudah kita bahas, kasihi musuhmu, doain, berkati. Wah itu. Itu dia, level up deh. Bukan gak ada lagi urusan persembahan gak Bu, Bapak Ibu. Bukan lagi, saya murah hati saya ngasih persembahan. Gak ada urusannya. Tapi levelnya nanti bukan, jadi kalau persembahan menurut saya itu udah level paling bawah deh. Kita gak memberi, kita perpuluhan itu udah level ya gak usah diomongin. Harusnya kita udah gak ngomong lagi dan ngebahas itu. Harusnya kita udah lebih, pemikiran kita tuh udah harus lebih maju Bapak Ibu. Maju dalam arti apa? Ayo terus ikutin Tuhan. Tuhan mau kemana? Karakter Kristus. Makanya gini Bapak Ibu, waktu kita punya tema level up, saya punya rema gini Bapak Ibu. Jangan sampai jemaat kita nih di level sini terus. Tuhan tuh udah di sini berkata. Karena kita sudah lama di level yang di bawah, ngejarnya ke atas nih. Kalau enggak kita mau paksa untuk naik, makin lama ya enggak bakal kekejar. Nanti makanya Tuhan datang, gak heran waktu itu kalau selalu digambarkan seperti unta masuk dalam lubang jarum. Saya mikir gimana ya, tapi kalau saya coba kita mau gali, oh iya ya banyak loh gereja-gereja atau ya kita deh masih di level bawah yang gak mau ngejar karakter Kristus. Karena yang dipentingin apa? Daging doang. Oh ya gue ikut Tuhan supaya sukses, diberkati, sembuh, apalah itu. Yang berhubungan dengan tentang kita. Yang gak heran karakter Kristusnya kita gak kejar. Karena kita di level bawah terus. Maka dari itu saya bersyukur puji Tuhan di gereja ini. Kita diajak untuk naik. Ya terserah Bapak Ibu mau ikut apa enggak. Itu keputusan Bapak Ibu. Kita mau ajak terus ayo level up Bapak Ibu naik terus. Agar karakter Kristus yang kita kejar.
Agar Yesusnya yang kita kejar. Bukan apa yang Tuhan bisa lakukan yang kita kejar. Tuhan bisa lakukan apa? Dengan tangannya dia memberkati, dia menyembuhkan. Bukan itu yang kita kejar. Tapi kita kejar Yesusnya. Agar kita semakin melekat, semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Itu yang harus kita kejar. Kalau itu udah kita kejar, aduh saya gak heran Bapak Ibu. Kalau maaf ya mungkin kata-katanya buat saya kata-katanya lumayan ini. Derajat hidup kita tuh naik itu gak heran. Kalau kita kejar Yesus. Semuanya akan naik. Nah tapi yang salah nih biasa kita kejar tuh apa yang Tuhan bisa lakukan doang dengan tangannya. Ibarat kata ya cerek-cereknya doang gitu loh. Kerikil-kerikilnya doang yang kita cari. Kita gak mau pernah cari Yesusnya. Yang gak heran kita cuma dapat yang kecil-kecil aja. Karena susah, karena gini saya obrol juga sama Om Joko waktu Mama ulang tahun kalau gak salah. Iya ya Om, banyak orang sekarang di zona nyaman. Udahlah gue gini aja deh ya. Yang penting gue udah ke gereja, gue udah pelayanan, gue udah persembahan, udah gue gini aja deh. Gue gak mau lagi next level, capek. Gue udah kerja capek, gue udah nyari duit capek, sekarang mau plan, aduh capek udah deh. Banyak orang sekarang di zona nyaman. Kadang-kadang gini loh Bapak Ibu, maaf ya. Mungkin setan iblis pun ya udah gak apa-apa, gak diganggu. Dikasih zona nyaman. Tapi kerohanian kita gak tumbuh. Makin lama kan di zona nyaman kan makin enak ya. Dibuai, gak mau naik, gak mau lihat Yesus, ya udah gitu terus. Lama-lama kita akhirnya rohani kita tidak bertumbuh. Tadi aku juga baru ngobrol sama Om, nggak disirami dengan yang benar, ya udah rohaninya mati. Nggak heran kalau hidupnya ya udah gitu-gitu aja. Gereja nggak bisa bantu apa-apa selain memberikan makanan yang baik buat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bertumbuh, itu tanggung jawab Bapak Ibu sendiri dengan Tuhan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, pelan-pelan terus kita berusaha. Ayo Bapak Ibu, level up, naik terus. Cari Yesus, lihat karakter Kristus. Itu harus nyata dalam hidup Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri yang memutuskan, enggak deh Pak, saya stop di sini aja. Ya, itu urusan Bapak Ibu. Tapi saya berdoa jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama. Yang selalu katakan bergandengan tangan bersama. Kenapa? Makanya kenapa kita butuh ibadah seperti ini. Jemaat yang saling menguatkan. Karena susah kan tadi. Kita realitas susah loh. Mengampuni orang bersalah sama kita. Mendoakan, memberkati. Orang-orang yang udah salah sama kita. Ditampar pipi kananmu misalnya disuruh kasih pipi kiri. Itu kan berbicara apa? Sabar. Merendahkan hati. Memberi meskipun kamu disakiti. Ini Tuhan gak ngomong tentang apa? Ayo pelayanan di gereja. Bukan. Gak ada loh di sini tadi saya cari ayatnya. Kamu semakin rajin berdoa, semakin rajin aku akan semakin memberkati, gak ada. Tapi Tuhan mau apa? Karakter Kristus itu nyata dalam hidupmu. Hidupmu dipimpin terus oleh Roh. Sehingga karakter itu nyata. Waduh, saya yakin banget kalau itu ada dalam hidup kita. Gak heran sekali lagi. Di luaran boleh saya pakai kata ini, di luaran boleh susah, boleh resesi, boleh apa. Tapi kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Bukan karena uang, bukan karena apa-apa. Tapi ada karakter Kristus dalam hidupmu. Mungkin kita gak punya uang, mungkin kita gak punya apa-apa. Tapi ada Yesus. Janji Tuhan jelas kok. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu memberkati kita. Makanya Matius 6 ayat 33 itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua akan ditambahkan. Jangan mikir duit mulu gitu loh. Itu jelas kok. Itu perikopnya pun tentang hal kekhawatiran. Ayat yang ke-34 dikatakan kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Tuhan ngajarin apa sampai dikatakan nih. Ayat yang ke-34 dikatakan kan sebab itu janganlah kamu khawatirkan hari esok karena hari esok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Burung apa? Ayat berapa tuh Om? Burung di udara iya. Burungnya itu Tuhan pelihara apalagi kita gitu maksudnya. Ini kan firman bukan saya yang ngomong Bapak Ibu.
Saya masih khawatir, masih. Saya sama Melisa masih suka khawatir, tapi kita belajar. Sekali lagi, Tuhan juga gak nuntut dalam arti kamu harus begini, enggak. Tapi ada progres gitu. Ini semua kan kita lagi berprogres. Ayo pelan-pelan kita belajar agar karakter Kristus itu nyata. Sehingga gini, kalau boleh saya simpulkan, saya simpulkan, kita harus punya nilai seperti ini di generosity. Boleh ditampilkan yang tadi man? Ini prinsipnya ya, mungkin prinsip yang saya mau bagikan hari ini buat kita semua tentang generosity seperti ini. Bukan seberapa banyak yang kita terima. Manusia atau standar dunia ini, kalau saya pernah katakan nih, kalau bisa dapat 2 kenapa ngambil 1, bener ya? Kalau bisa dapat 10 ambil aja semuanya. Tapi yang Tuhan mau gini loh, bukan seberapa banyak yang kita terima, tapi seberapa banyak yang bisa kita beri. Sekali lagi, bukan seberapa banyak, kita kan pengenin nerima terus, bener ya kadang-kadang. Memberi itu gak gampang loh Bapak Ibu. Memberi waktumu, memberi hartamu, apalagi yang tadi, memberi maafmu. Jadi bukan seberapa banyak yang kita terima, tapi kita harus berpikir dulu, seberapa banyak yang kita bisa beri. Beri untuk siapa? Beri untuk Tuhan, beri untuk keluargamu, beri untuk orang-orang di sekelilingmu. Sekali lagi, memberi bukan berarti memberi dengan hartamu saja. Banyak hal kita bisa lakukan. Ini prinsip kemurahan hati kita. Jadi di mindset kita jangan apa yang gue bisa dapat apa yang gue bisa dapat. Makanya ke gereja saya sering katakan, jangan lagi berpikir apa yang bisa gue dapat di gereja ya. Oh di gereja ini hari ini dapat beras, nanti di gereja B dapat makanan dan lain-lain. Kalau kita masih berpikir hanya sampai seperti itu, ya level kita masih di bawah. Tapi kita berpikir saat kita datang ke gereja, apa yang saya bisa beri untuk Tuhan. Yang tadi kan Tuhan mau apa? Hidup kita semakin sama serupa dengan Yesus. Bayangkan ya, Tuhan gak memberi, Tuhan gak minta apapun. Tuhan tidak minta apapun, sekali lagi Tuhan tidak minta apapun. Yang dia minta hidup kita semakin serupa dengan Tuhan. Itu loh yang dia minta. Dia gak minta tuh syaratnya masuk sini harus cuci kaki, apa enggak. Yang penting hidupmu berkenan kepada Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu? Kerajaan Allah gini loh. Kita buka yuk, Roma 14 ayat 17 sampai 19. Ini kemarin saya juga sampaikan di doa malam. Kerajaan Allah atau kalau kita mau mengejar Tuhan, mengejar kerajaan Allah. Roma 14 ayat ke-17 sampai 19. Gini, kita baca bersama ayat 17, 23. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Maka dari itu yang tadi saya katakan, apa yang kita kejar nih? Kalau kita masih kejar makanan dan minuman, berarti kita belum mengejar Tuhan, belum mengejar perkenanan Tuhan. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, itulah yang kita kejar. Bapak Ibu kemarin saya katakan, makan dan minum bisa dibeli dengan uang enggak? Bisa, gampang. Kebenaran bisa dibeli? Tidak. Damai sejahtera bisa dibeli? Tidak. Sukacita bisa dibeli? Tidak. Ini yang harus kita kejar. Cari uang boleh? Oh boleh. Tapi ingat, yang kau kejar itu bukan makanan dan minuman. Saat kau cari uang kita kerja untuk Tuhan. Kita buka toko untuk Tuhan. Apapun yang kau makan, apapun yang kau minum, lakukanlah untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu percayalah, kerajaan Allah atau generosity, kemurahan hati, tidak berbicara sekali lagi mengenai itu terlalu mudah kita memberi yang seperti makanan dan minuman. Tapi kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, cara yang tadi, kita kejar perkenanan Tuhan, ia berkenan kepada siapa? Dan dihormati oleh, itu yang saya tadi katakan. Kalau levelmu naik mengejar karakter Kristus,
kita akan berkenan kepada Allah. Dan ingat nih yang kedua, apa Bapak Ibu? Dihormati oleh manusia. Yang tadi saya katakan derajat hidupmu naik. Itu udah buat saya otomatis saat hidupmu berkenan kepada Allah, harusnya hidupmu juga dihormati oleh manusia. Banyak juga kok orang yang mungkin hanya berkenan kepada Allah, tapi tidak dihormati oleh manusia. Ada juga. Berarti yang dia kejar di ayat yang ke-17, dia gak mengejar Allah. Ini saya berdoa Bapak Ibu bisa terima, supaya yuk level up nih, naik gitu loh. Ayat ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan apa? Damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ayolah, udah saatnya gitu maksud saya. Kita nih semua naik level. Ayo. Saya gak bisa gini, gereja ini gak bisa jalan sendiri. Gak bisa Ibu Gembala kerja sendiri. Gak bisa Om Joko kerja sendiri. Gak bisa saya kerja sendiri, Iman sendiri, gak bisa. Kita butuh kita semua bekerja untuk Tuhan melalui gereja ini salah satunya. Untuk terus kita ada dalam persekutuan ini untuk apa? Sekarang yang harus kita rubah yang tadi saya katakan prinsip generosity apa? Bukan sebanyak apa yang kita terima tapi kita harus berpikir apa yang saya bisa beri. Apa yang saya bisa beri. Bukan beri untuk sekedar hanya memberi masalah materi atau yang apa yang saya bisa beri untuk Tuhan. Tuhan mau kita memberi hidup kita. Agar hidup kita semakin serupa dan segambar dan karakter Kristus itu nyata dalam hidup kita. Amin. Saya berharap sekali lagi, ini mindset yang harus kita level upkan, naikkan. Jangan lagi cari apa yang bisa gue dapat deh. Dimanapun Bapak Ibu berada. Tapi biar kehadiran Bapak Ibu, apa yang saya bisa beri ya. Apa kontribusi saya yang bisa beri. Saya bisa bantu apa. Wah, saya yakin Bapak Ibu kalau kita mempraktekkan ini, kita kejar. Orang bisa, wih gila ini baru anak-anak Tuhan. Ini baru orang Kristen nih. Saya berdoa itu ada di kita semua. Dan begini Bapak Ibu, saat kita memberi jangan pernah takut kita kekurangan. Karena saya gak pernah melihat orang yang benar-benar memberi untuk Tuhan berkekurangan. Sekali lagi ya, saya ngomong memberi gini bukan masalah duit, enggak. Tapi memberi tadi katakan, saat kita memberkati orang yang menyakiti kita, memaafkan, tidak pernah berkekurangan. Amsal kita buka yuk. Amsal mengatakan seperti ini, Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Amsal 3 ayat 27 sampai 28 mengatakan sini, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ayat 28, janganlah engkau berkata kepada samamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi sedangkan yang diminta ada padamu. Nih, yuk, jangan tahan ya. Jangan tahan, ayat ke-27 boleh Sam balik dulu. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Firman Tuhan, bukan saya ngomong. Memberikan apapun. Saya pribadi belajar Bapak Ibu, ini sulit, tapi kita mau praktek sama-sama. Dan ayat yang terakhir kita mau baca bersama di Amsal, pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 25. Saya undang para pemain musik boleh maju ke depan. Amsal 11 ayat 24 mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini Bapak Ibu, saya baca tadi di Amsal ini, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu ya. Amsal 11 ayat 24, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan gini, ada orang suka memberi tetapi bertambah kaya. Ada orang yang suka menghemat tetapi bertambah miskin. Aneh kan? Hemat harusnya kaya. Tuh bahasa Indonesia masa kini. Thank you Sam. Ada orang yang suka memberi tapi bertambah kaya. Saya ngingatin sekali lagi, kayaknya jangan diafiliasi atau disambungin duit mulu ya Bapak Ibu ya, jangan. Kaya apapun, kaya akan
pengampunan, kaya akan kasih. Karena dia suka memberi. Dan ayat yang ke-25, bahasa Indonesia masa kini aja saya nggak apa-apa. Orang yang banyak memberi akan apa? Berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Wow. Jadi saya harap sekali lagi Bapak Ibu hari ini, kondisi di luar ini, tadi sudah kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Orang semakin individualis, semakin cinta uang, semakin mencintai dirinya sendiri, gak mau tahu yang benar, gak mau kasih. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus hadir, memberikan nilai, memberikan harapan, memberikan sukacita. Itu yang harus kita lakukan. Dan ingat, kemurahan hati adalah hakikat Tuhan atau adalah sifat Tuhan yang harus kita kejar. Dan saya berdoa agar kita punya kemurahan hati. Bukan hanya sekali lagi, ya level bawah gitu ya. Tapi kemurahan hati seperti standarnya Tuhan. Mengampuni orang yang bersalah sama kita. Sabar, memang gak enak. Tapi itu yang Tuhan mau. Sehingga tadi, bukan apa lagi yang mau kita, bukan apa yang kita bisa terima. Apa yang mau kita terima. Tapi sekarang kita sudah harus berpikir apa yang kita bisa beri. Apa yang kita bisa beri. Dan saat kita memberi, jangan pernah takut berkekurangan. Karena firman Tuhan yang mengatakan siapa yang banyak memberi akan bertambah kaya. Siapa yang banyak memberi akan diberi dengan kelimpahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang singers untuk maju ke depan. Bapak Ibu ada satu pujian. Mungkin ini memang bahasa Inggris tapi pujian ini sangat memberkati saya pribadi. Kita mau sama-sama belajar pujian ini Bapak Ibu. Pujian ini mengatakan, saya kurang lebih garis besarnya ya Bapak Ibu. Kepada seseorang yang mengetahui masalah saya. Kepada seseorang yang selalu mendengar dan menopang apa yang sedang saya rasakan. Dan kepada seseorang yang selalu memberikan saya damai. Saya mau memberikan hidup saya kepada Tuhan. Dia yang selalu menjawab pergumulan hidup saya. Dan dia yang tahu akan masa depan saya. Dan dia yang selalu menyiapkan jalan untuk masa depan saya. Dialah Allah, Jehovah Jireh. Allah yang selalu memberikan kita apa yang kita butuhkan. Dari awal sampai akhirnya. Dia selalu ada untuk kita. Dan tidak ada tempat untuk ketakutan. Maka saya mau meletakkan kepercayaan saya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau belajar sama-sama pujian ini Bapak Ibu. Mari kita tutup Alkitab kita, handphone kita. Kita mau sama-sama merenungkan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari jangan sampai kita hilang momen di mana harusnya kita sudah bisa level up mengejar karakter Kristus. Dan hari ini kita berbicara mengenai kemurahan hati. Jangan sampai kita terbuai dengan zona nyaman kita. Mari melangkah bersama dengan Yesus. Keluar dari zona nyamanmu. Kejar perkenanan Tuhan. Kejar karakter Tuhan. Biar karakter Kristus itu nyata di dalam kehidupanmu. Dan kau menjadi kitab yang terbuka bagi semua orang. Dan orang bisa melihat Yesus dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. To the one who understands my troubles, who holds me and listens to what I feel, to the source of peace that goes beyond me, I give my life to you. You're the answer to my burning questions. For you know the plans that you have for me.
You've prepared my way into the future. I give my life to you. Makasih Yesus. Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I seek. From the beginning and until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. To the one who understands my troubles, who holds me and listens to what I feel, to the source of peace that goes beyond me, I give my life to you. Amen. You're the answer to my burning questions. You're the answer to Kau menjawab setiap pergumulan doa kami, Tuhan. Dan Kau yang tahu setiap rencana yang Kau miliki dalam hidup kami, Tuhan. Dan Kau selalu menyiapkan jalan menuju masa depan kami. Dan kami mau menyerahkan diri kami ke dalam kehendak-Mu. Mari sana Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, you provide all my needs. Amin. Jehovah Jireh, nothing else that I see. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. From the beginning until the end, from the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord. Mari sama-sama dengan iman kita mau sama-sama katakan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, you provide all my needs. Amen. All my needs. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, nothing else that I see. From the beginning and until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. From the beginning,
Mari sore hari ini, Dia Allah Jehovah Jireh, Allah yang selalu mau, selalu memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Dia memberikan apapun yang kita butuhkan, dari awal sampai akhirnya nanti. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkanmu. Mari miliki kemurahan hati seperti Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang akan menopang kehidupanmu from the beginning until the end. Dia Allah Jehovah Jireh. Dia Allah yang selalu mau mencukupi. Tidak ada ketakutan di dalam kehidupanmu. Dan tempatkanlah kepercayaan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Dia Allah Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala kebutuhanmu. Jangan takut Bapak Ibu saat kau memberi. Mungkin saya ngomong ini gampang, tapi saya juga berusaha untuk kita mau belajar bersama-sama. Generosity, apa yang kita bisa beri untuk Tuhan. Saat Tuhan mau memberi atau saat Tuhan mau meminta hidupmu, apakah kau mau memberi untuk Tuhan Bapak Ibu? Mungkin kau bisa memberi uangmu, mungkin kau bisa memberi hartamu, tapi saat Tuhan mau meminta hidupmu, Dia mau hidupmu semakin serupa dengannya, Dia mau hidupmu ada karakternya, karakter Kristus. Apakah kau mau memberikan untuk Tuhan? Kau menekan kedaginganmu, kau menekan keegoisanmu, dan biarkan Tuhan memimpin hidupmu. Dan Dia Allah Jehovah Jireh. Dia memberikan satu jaminan. Dia Allah Jehovah Jireh, Allah yang akan mencukupi. Yes, mungkin proses di depan kita akan jauh lebih besar, lebih sulit. Untuk kita terus naik tangga menuju level yang level demi atas lagi. Naik ke atas terus untuk mengejar perkenanan Tuhan. Dan Dia Allah Jehovah Jireh, Allah yang akan mencukupi setiap kebutuhanmu. Di saat kau menaruh kepercayaan penuh ke dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan. Jalan bersama dengan Tuhan, dengan imanmu. Dan kau harus mempunyai hati seperti hati Tuhan. Kemurahan hati yang harus melekat dengan kita. Sehingga orang-orang bisa melihat bahwa Yesus, karakter Yesus nyata di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jehovah Jireh, You provide all my needs. Amen. Jehovah Jireh, nothing else that I seek from the beginning and until the end. Father, You're with me. Fear has no place, for I'll put my trust in You alone. The Lord who provides from the beginning, from the beginning and until the end. Father, You're with me. Fear has no place, for I put my trust in You alone. The Lord who provides. Mari sama-sama katakan dengan iman, Dia Allah Jehovah Jireh. Haleluya. Jehovah Jireh, You provide all my
It's not the end. Father, you're with me, and you have a plan. For I walk by faith and look to you, the Lord who provides. So I walk by faith, hallelujah. So I walk by faith and look to you, the Lord who provides. So I walk by faith. So I walk by faith and look